Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan judul saya, yaitu uji ergonomis konseptual knapsack sprayer untuk palm budidaya minyak kelapa sawit. Perkenalkan, saya sendiri yaitu Heri Andrean dengan NIM J1B017023. Perancangan suatu alat atau mesin membutuhkan data yang representatif untuk menentukan kriteria perancangan berdasarkan kebutuhan pengguna. Hasil perancangan terkadang tidak memenuhi kebutuhan pengguna karena insinyur desain sulit untuk mendapatkan data yang representatif. Pendekatan ergonomis yang digunakan untuk menentukan desain yang baik membutuhkan postur kerja yang ideal agar operator knapsack sprayer tidak mengalami risiko cedera pada kondisi kerja. Dan juga, operasi knapsack sprayer tentu berpotensi pada gangguan kesehatan dan keselamatan kerja seperti nyeri otot yang disebabkan oleh seleo. Melihat kondisi di daerah kelapa sawit yang sangat lumayan terjal. Pada peta tubuh Nordik, di mana di sini pada kasus ini terdapat keluhan pada bahu yang disebabkan karena pembebanan statis dengan membawa sabuk tali sehingga membawa sumbatnya aliran darah pada otot. Kekurangan aliran darah di otot akan menyebabkan penurunan kemampuan kontraksi otot sehingga akan kemungkinan terjadi kram. Selanjutnya, untuk mengetahui ergonomis atau tidaknya suatu alat, yaitu kita bisa analisis dengan rentang gerak rum, di mana rentang gerak rum ini merupakan elemen pekerja dianalisis menggunakan range of motion yang tingkatan dari rum untuk memprediksi risiko pekerja pada pengoperasian alat semprot knapsack. Gerakan kerja membutuhkan kesesuaian dengan kriteria rum. Jadi di sini sesuai dengan kriteria rum yang sehingga bisa digunakan suatu desain dan bisa dikatakan ergonomis. Selanjutnya yaitu penilaian cepat seluruh tubuh atau REBA. Metode REBA ini dilakukan dengan tujuan mengevaluasi postur kerja secara detail. Jika dilihat dari gambar yang ada di makalah, menunjukkan bahwa hasil rata-rata skor REBA pada elemen kerja pumping PM dan sprayer SP adalah skor 7 atau lebih. Dengan demikian, elemen pekerja memiliki tingkat risiko MSD yang tinggi dan membutuhkan interferensi untuk mengubah kondisi kerja. Tangan kiri pada elemen kerja PM memiliki skor REBA 10 karena postur fleksibel bahu 118 derajat. Tangan kiri atas memiliki skor REBA 4, lalu memaksa bahu untuk berkontraksi otot lebih tinggi saat fleksi. Selanjutnya yaitu total pengeluaran energi atau bisa disingkat TEE. Total energy expenditure digunakan untuk memperkirakan jumlah energi metabolik pada kapasitas beban kerja untuk setiap mata pelajaran. Total work burden yang diangkut operator adalah 17 kg dengan waktu kerja 4 jam. Operator pengeluaran energi terendah mencapai 6,99 kal per menit. Data biaya energi kal bukan merupakan pengukuran dalam penelitian ini, tetapi menggunakan beban referensi sesuai SNI itu pada nomor 7269/2019 tentang beban kerja. Yang selanjutnya yaitu penilaian ergonomis pengoperasian alat semprot knapsack. Pengamatan ini di lapangan menunjukkan bahwa operator alat semprot knapsack kurang memperhatikan waktu kerja dan waktu istirahat secara cermat, sehingga pendekatan TET dilakukan untuk memprediksi lama waktu kerja dan waktu istirahat yang dibutuhkan. Penjadwalan waktu kerja dan waktu istirahat diperlukan untuk menghindari terjadinya kelelahan operator. Tingkat kelelahan yang tinggi yang terjadi pada operator akan menyebabkan penurunan kemampuan kontraksi otot. Ini juga akan mempengaruhi keseragaman hasil penyemprotan herbisida. Dengan berbagai dari permasalahan yang di atas, di sini selanjutnya itu desain knapsack
konseptual alat semprot knapsack. Kinoshi Shita 7 menyatakan bahwa batasan beban yang dapat diterima oleh operator adalah 30% dari total berat badan. Dengan demikian, beban yang dapat ditolerasi dengan menggunakan persentil Jawa Barat ke-50 data antropometri Indonesia adalah 17 kg. Oleh karena itu, dimensi alat semprot knapsack dapat ditentukan dengan perbandingan 14 kg untuk larutan herbisida dan 3 kg untuk alat semprot knapsack massal tangki kosong. Alat semprot ini ya maksimal beratnya yaitu harus maksimalnya 3 kg. Bisa dilihat desainnya pada slide selanjutnya, yaitu di sini ada sedikit gambaran tentang gambaran desain dari alat semprot knapsack ini. Yang selanjutnya yaitu prosedur manajemen risiko ergonomis. Tubuh manusia memiliki keterbatasan fisik untuk membuat beban kerja sistem aman. Prosedur kerja dengan fokus pada program ergonomi diperlukan untuk mencegah keluhan, cedera, dan penyakit dengan cara mengontrol dan mengurangi sistem kerja secara tidak efisien. Dari berbagai penjelasan di atas dapat kita simpulkan, yaitu tingkat risiko gerak kerja pengoperasian alat semprot knapsack dengan persepsi subjektif kuesioner Nordic Body Map menyatakan keluhan MSDS adalah tungkai bawah 28%, lengan kiri atas 27%, dan leher 14%. Berdasarkan kriteria RUM, zona berbahaya RUM 3 adalah di refleksi pinggul, bahu, dan leher. Jadi, dalam pengoperasian knapsack ini yang rentan terkena dengan cedera yaitu di bagian pinggul, bahu, dan leher. Jadinya dalam mendesain kita harus memperhatikan betul bagaimana pinggul yang desain yang sesuai dengan pinggul, bahu, maupun leher. Selanjutnya itu menunjukkan bahwa elemen kerja LD, SP, dan PM memiliki skor 7 atau lebih sehingga berisiko tinggi dan memerlukan perubahan kondisi kerja. Kesimpulan terakhir yaitu batas muatan operator yang disarankan adalah 17 kg. Waktu istirahat dibutuhkan 125 menit selama 4 jam waktu kerja efektif. Mungkin sekian dari penjelasan PPT saya atau presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.